Berikutnya, ini komentar yang masuk di video menggunakan frekuensi suara untuk penyembuhan. Yang menulis di kolom komentar. Next, bahas tentang penyakit yang timbul karena santet. Oke, pertanyaan awal dulu. Santet ada nggak sih? Jadi kalau dari sisi mistik yang ingin saya sampaikan lewat bermain jiwa itu adalah pendekatan mistik, bukan rene, tapi mistik berpikir non-dualitas, berpikir melampaui hitam putih. Benar salah. Ini prinsip yang sederhana sebetulnya. Artinya kalau ada atau tidak itu pilihan seperti memilih A dan B. Kalau saya percaya dan memilih A, saya tidak tahu B. Tapi kalau saya memilih percaya pada B, saya juga tidak tahu A. Kalau saya memilih keduanya, saya tahu keduanya. Kalau saya tidak memilih keduanya, mungkin saya mendapatkan pilihan ketiga. Jadi ini yang dikatakan non-duality, tidak melekat pada satu sisi. Pikir secara luas. Nah, santet itu ada atau tidak? Ya, secara pemahaman energi ada. Dulu saya pernah ikut yoga, walaupun sebentar. Saya tanya juga ke guru yoga, santet ada nggak? Jawaban dia, ada. Prinsip sederhananya, kalau saya mau bunuh kamu, saya rusak kerja kelenjar endokrinmu. Kelenjar, baratnya mata ketiga ya. Kamu menjadi kacau, menjadi gila, kerja tubuhmu menjadi rusak, dan kamu mati. Oke? Jadi, ada alasan yang masuk akalnya. Nah, cuma bagaimana ini diproses? Nah, kembali lagi pada pemahaman energi. Jadi energi itu selalu bergerak dan berubah. Tidak diciptakan, tidak juga bisa dimusnahkan. Pertanyaan berikutnya, kapan santet itu benar ada dan bisa bekerja? Nah, ini mengikuti tentang interaksi energi. Jadi fenomena santet mengikuti berapa orang yang percaya. Demikian pula ketika fenomena kerasukan massal. Jadi karena kita tidak sadar bahwa kekuatan berpikir itu adalah energi, kekuatan kreatif, mempengaruhi semuanya, maka ketika orang mempercayai santet itu ada, santet itu bekerja di lingkungan ya medan yang diciptakan oleh orang yang mempercayai tadi. Jadi itu kenapa mungkin di luar orang yang tidak percaya, masyarakatnya ya santet tidak bekerja. Kenapa di Indonesia banyak fenomena kerasukan ya karena banyak yang percaya dengan gangguan roh halus. Mungkin bisa dibandingkan statistiknya apa kalian menemukan kasus kerasukan massal di negara lain misalnya, di belahan dunia lain. Jadi dengan demikian kesadaran itu menentukan apa yang bisa terjadi. Demikian pula orang di luar tidak percaya santet, tapi ketika dia berada di lingkungan yang medan energinya itu kuat mempercayai santet, dia bisa kena santet. Dia juga bisa kerasukan misalnya. Jadi segalanya menjadi mungkin. Nah, kalau yang saya coba temukan, berapa saya baca itu, dokumen-dokumen militer yang dibuka ke publik, riset terkait kemampuan santet ini juga ada, manipulasi cuaca juga ada. Bahkan di tahun setelah era Perang Dunia Kedua atau pada saat itu juga gencar dilakukan riset ini. Ide-idenya juga sama dengan santet, memindahkan sesuatu hal dalam wujud energi. Ada ide bagaimana mengirim senjata dalam bentuk ektoplasma, itu ada. Bisa dicari sendiri di dokumen yang dibuka oleh CIA. Kemudian risetnya pun juga sudah dilakukan. Teleportasi, bagaimana memindahkan orang, beberapa objek. Logikanya sih bisa. Karena ketika semuanya itu adalah frekuensi, kalian bergetar dalam frekuensi yang sama atau lebih cepat, kalian bisa menembus tembok, itu mungkin, dan ada yang mematenkan. Jadi sama halnya ketika kalian melempar kerikil ke kipas angin yang berputar, kalau kalian bisa melempar lebih cepat dibanding putarannya itu, berarti itu akan menembus. Oke? Jadi semua karena sifatnya frekuensi, artinya kalau kalian bisa manipulasi frekuensi ini, kalian bisa merubah wujudnya. Sama halnya sekarang ketika saya merekam video ini, suara saya dirubah dalam bentuk file, kemudian tampilkan lagi di server yang berbeda. Jadi ini kan sebenarnya mengirimkan satu hal yang sifatnya materi, diubah menjadi sinyal, direkam, kemudian dipancarkan lagi. Jadi secara logika bisa. Dan berapa riset dari militer itu banyak melakukan hal ini. Jadi apakah santet benar ada? Mungkin. Apakah penyakit karena santet? Ya mungkin. Itu sebabnya saya katakan ketika kita berpikir non-dualitas, kita harus tahu alasannya. Kalau kita tahu alasannya, kita bisa melakukan banyak hal. Oke, jadi ini tanggapan saya tentang penyakit karena santet.